Hello, apa kabar? Nah, eh, langsung saja ya, khusus kepada siapapun yang terus berupaya untuk menghentikan saya dalam perjuanganku untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka saya mau berkata begini. Seperti yang telah saya ambil keputusan bahwa saya sudah menutup hati untuk memberi peluang damai kepada para pelaku yang terlapor, terutama kepada pelaku utama yang akhir-akhir ini terus berupaya untuk mencari cara supaya saya bisa berdamai tanpa syarat, ya, dimana berupaya dengan segala kemungkinan yang bisa dia lakukan untuk membuat saya luluh dan bersedia untuk berdamai. Dan demikian juga saya sudah berkali-kali berupaya untuk membuka hati dalam perdamaian ini. Tetapi terbentur ketika saya tanya kepada para pelaku, bagaimana cara kalian mempertanggungjawabkan semua rentetan tindak kejahatan atau kriminal yang telah kalian lakukan kepada kami, ya, dengan bersenjatakan hipnotis yang kalian telah pelajari dan kalian praktikkan kepada kami. Jadi dalam hal ini saya terus bertanya dalam hati, bagaimana cara untuk berdamai dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab? Mengapa? Karena jawaban dari para pelaku, mereka hanya ingin berdamai dan tidak mau bertanggung jawab. Dan mereka tidak berjanji untuk berhenti memperlakukan kami. Ya, artinya sini ketika saya mengkritik mereka suatu saat, mereka akan terus melakukan lagi. Jadi tidak ada gunanya perdamaian. Nah, selagi laporan saya juga masih terus diproses di Polres Nias dan juga di Polsek Mandeh, ya saya kira selama itu juga saya akan terus berjuang supaya kasus ini akan terungkap. Saya mendapat banyak ancaman dari para pelaku ini, terutama pelaku otak pelakunya ini, ya, yang selama ini saya sudah gambarkan siapa orangnya. Inisial namanya SF Ule. Dulunya dia mantan kepala desa, ya, dan terakhir dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan tidak berhasil duduk. Dan kemudian pada awalnya oknum ini hanya menginginkan supaya saya diam dan tidak berupaya mengkritik dugaan korupsi yang dilakukannya terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, sayangnya saya sudah memilih untuk mengorbankan diri dan kehidupan saya. Ada yang bertanya kenapa?
Karena saya tahu bahwa hajat hidup orang banyak, kepentingan orang banyak lebih utama dibandingkan dengan kepentingan saya, kepentingan diri saya, bahkan lebih utama dari nyawa saya. Ya, sehingga saya anggap saja itu adalah salah satu cara untuk bersedekah, ya, melakukan tindakan bersedekah kepada sesama saya manusia. Ketika ada banyak orang mengaku tidak berani untuk melawan oknum ini, maka saya menyatakan saya berjuang meskipun saya harus hancur, keluarga saya harus hancur, dan kami akan terus menjadi bulan-bulanan mereka dan sasaran mereka untuk berbuat jahat. Bahkan kami sekeluarga binasa. Saya sudah siapkan pribadi saya dan keluarga saya untuk itu. Saya tahu bahwa ini bukan niat jahat ketika saya mengambil keputusan seperti itu. Saya bukan berniat jahat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat para pelaku ini terus berupaya dengan berbagai macam cara untuk menghambat saya, menghalangi saya. Bahkan di tempat saya kerja juga begitu. Terakhir hari ini saya melihat salah seorang pelaku terlapor, ya, mencari cara supaya saya bisa dihipnotis, lalu minuman saya diracuni seperti biasanya. Ya, kata mereka apa yang dicampurkan di minuman saya itu bisa membuat saya atau bisa membuat semua isi pikiran saya itu diketahui oleh mereka. Ya, saya kurang tahu bagaimana prosesnya. Ya, kemudian semalam saya melayani di gereja sebagai seorang liturgos. Sebelum saya datang ke dalam gereja, ternyata ada seorang remaja utusan mereka yang selama ini berkali-kali tertangkap basah juga berada masuk ke dalam rumah saya. Namun dia memegang handphone, di mana dalam handphone itu dan sudah tergabung beberapa orang di sebuah aplikasi, mungkin itu kalau tidak salah itu aplikasi media sosial TikTok, ya. Jadi ada banyak suara dan pelaku utama ini mengendalikan, sehingga saya sempat hipnotis dan ada hal aneh yang terjadi sudah saya lakukan hingga berakhirnya ibadah, dan istri saya juga jadi sasaran, ya. Kemudian kami pulang ke rumah dan kami beristirahat, dan saya masih dalam keadaan lupa, ya, tidak teringat dengan apa yang telah terjadi. Baru teringat tadi pagi, pelan-pelan teringat sampai siang tadi. Itu kebiasaan efek dari hipnotis mereka, karena mereka menggunakan sugesti
yang membuat kami melupakan semua yang telah terjadi. Nah, itu konspirasi yang mereka lakukan, di mana komplotan mereka ini berada di tempat yang jauh, ya, dan melalui seseorang yang mereka utus dengan membawa handphone, ya. Jadi dalam hal ini, ya, saya mengatakan jika belum cukup juga, maka kami sudah menyiapkan diri untuk itu. Tapi tujuan kami adalah bagaimana ini semua terungkap dan rantai kejahatan ini harus diputus. Karena selain kami ada banyak korban lain, dan ini akan menjadi ancaman ke depan. Saya pernah jelaskan sebelumnya. Dan anehnya, para pelaku ini merasa terjolimi, merasa tersakiti oleh saya, di mana saya tidak bersedia berdamai. Seolah-olah mereka ini dirugikan oleh saya, merasa terhina. Ya, ada oknum petugas aparat penegak hukum kemarinnya yang ikut serta juga, ya, atas perintah dari pelaku ini SF untuk bersama-sama dengan dia menyerang saya, mengawal dia dan mendukung dia dalam berbuat jahat. Setelah saya melawan, saya melakukan perlawanan dengan kata-kata, walaupun saya kadang-kadang lengah karena dihipnotis. Dan dari kata-kata saya itu, saya memberi pengertian dan saya memberikan pemahaman. Saya jujur juga sesekali saya memaki, ya. Anehnya mereka ini, oknum-oknum petugas ini atau aparat ini, merasa terhina oleh saya, ya, merasa direndahkan. Lalu pertanyaan saya di situ, bukankah kalian telah melakukan hal yang hina juga ketika ikut membela kejahatan, ya, dan bahkan bersama-sama menyerang saya, bahkan di rumah ini rumah saya yang sangat sederhana ini, ya, sudah cukup lama dijadikan sebagai sasaran untuk diserang, ya. Ada yang mengekspos di media sosial, dan kami seisi rumah ini telah menjadi korban penganiayaan, korban pelecehan, korban persekusi, korban berbagai macam tindak kejahatan dan kriminal. Nah, terakhir-terakhir ini oknum otak pelaku ini yang berinisial SF ini tadi selalu punya cara untuk masuk ke dalam rumah saya, ya, selalu punya cara dengan menggunakan hipnotis, lalu mensugesti saya dan istri saya melihat orang lain, melihat dia sebagai orang lain. Nah, selama ini yang beberapa kali berturut-turut, terakhir hari Sabtu dia masuk ke dalam rumah saya, ya, di saat saya sedang main TikTok di belakang rumah. Tiba-tiba mereka masuk, ya, melompati pagar kandang ayam dan masuk ke dalam rumah ini. Tujuannya adalah menjebak saya supaya ada rekayasa, ya, rekayasa tindakan kejahatan, dan istri saya sempat dianiaya. Sementara istri saya sudah disugesti melihat mereka itu adalah saya. Nah, itu sempat dianiaya. Sementara saya berada di luar dan saya memilih untuk tidak masuk. Saya berupaya untuk menjebak sebenarnya. Cuman sayangnya
keluarga saya yang lain tidak sempat datang ke sini. Akhirnya mereka melarikan diri bersama dengan ada satu orang lagi remaja yang juga ikut menyamar ya. Dan inilah yang membuat kami cukup kewalahan menghadapi mereka. Tapi saya fokus nanti bahwa proses ini akan berlangsung dan berlanjut ke depan hingga mereka mendapatkan sanksi hukum dan terjerat. Ya, sekali lagi yang jelasnya mereka tidak bertanggung jawab. Ya, mereka berupaya memaksa saya, tetapi saya sudah tidak bisa lagi memberikan peluang untuk mereka berdamai. Karena sudah terlalu sakit, sudah terlalu hancur. Dan saya kesulitan untuk mengikhlaskan semua itu. Saya hanya meminta pertanggungjawaban mereka, terutama memulihkan nama baik kami, memulihkan hak asasi kami, memulihkan keberadaan kami, memulihkan ketentraman psikis kami dan juga ketentraman rumah kami, keluarga kami. Itu saja yang saya minta. Tapi mereka tidak bersedia. Seterusnya kepada siapapun yang merasa terjolimi, tersakiti, tolong berpikir 1000 kali. Jika memang saya telah menyakiti kalian, telah menjolimi kalian, maka bandingkanlah dengan kami sudah dijadikan seperti binatang, tidak manusiawi. Kami sudah diperlakukan tidak selayaknya manusia lagi. Ya, bandingkan. Apakah jika seandainya di dalam kepribadianmu itu juga dilakukan atau terjadi, apakah kalian sanggup juga sama seperti kami? Ya, tolong bandingkan ya, bandingkan. Untuk kalian yang merasa terjolimi dan tersakiti, kalian juga punya keluarga, ya, kalian juga punya istri dan anak-anak, ya, dan kalian juga berkewajiban untuk melindungi itu. Saya juga sama, tapi karena kalian terlalu banyak, ya, sudah berganti-gantian orang untuk kalian utus menyerang saya. Kalian jebak, ya, kalian juga berada di tempat yang jauh. Makanya saya kadang-kadang menyebut kalian adalah pengecut, karena tidak bisa menunjukkan keberadaan kalian dan tidak berani, ya, berhadapan langsung dengan saya di saat tidak dihipnotis. Kalian selalu datang dengan hipnotis kalian. Kalian selalu datang dengan penyamaran kalian. Dan kalian selalu memilih tengah malam, di saat yang sepi, di saat gelap. Ya. Oleh karena itu, ya, apapun bentuk usaha kalian saya hargai, tetapi sayangnya tidak akan bisa membuat saya membuka hati lagi untuk berdamai dengan kalian. Ya, itu saja saya serahkan dengan Tuhan. Nasib kami sekeluarga saya serahkan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyiapkan cara terbaik bagi kami untuk melawan kalian. Terima kasih untuk malam ini. Salam hangat merdeka.